Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Anak-anak kelas 10 SMK 15 yang Bapak banggakan, tentu Bapak rindukan. Semoga kalian sehat selalu. Kita masuk pembahasan bab kedua di semester genap. Sebelumnya kalian telah mempelajari bab pertama dengan judul keutamaan menuntut ilmu. Sekarang kita bahas bab kedua dengan judul sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam adalah dasar semua yang terkait dengan ajaran agama Islam termaktub dalam sumber hukum ini. Ada berapa? Ada 3. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah Al-Hadis, yang ketiga adalah ijtihad. Kita mulai dari yang pertama. Pada pertemuan ini adalah sumber hukum yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran secara lughah atau bahasa, qara'a yaqra'u Qur'anan, artinya bacaan. Jadi Al-Quran adalah sesuatu yang memang harus dibaca. Apabila di antara kita tidak membacanya, maka bertolak belakang dengan Quran itu sendiri. Secara istilah, Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah, ucapan Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril, yang disampaikan kepada Nabi Muhammad, diturunkan secara berangsur-angsur. Anak-anak yang Bapak banggakan, Al-Quran merupakan mukjizat. Mukjizat terbesar Nabi Muhammad dari sekian banyak mukjizat. Karena memang setiap nabi dan rasul memiliki mukjizat. Apa itu mukjizat? Kejadian luar biasa yang dialami oleh rasul-rasul Allah. Atau dengan kata lain, dalailun nubuwah. Tanda-tanda kenabian adalah diberikannya mukjizat. Kita lihat Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar. Nabi Musa dengan tongkatnya bisa berubah jadi ular tongkatnya dan bisa membelah lautan. Nabi Isa alaihissalam bisa menyembuhkan orang yang buta, bahkan bisa menghidupkan manusia yang telah meninggal dunia. Nabi Sulaiman bisa berbagai macam bahasa ia menguasainya. Di antaranya bahasa binatang dia paham dan dia mengerti. Dan di antara mukjizat terbesar adalah Al-Quran yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Anak-anak yang Bapak banggakan, kalian harus tahu tentang Al-Quran. Jangan sampai kalian selaku muslim tidak mengetahui apa itu Al-Quran. Berapa jumlah juz di dalam Al-Quran, berapa jumlah ayat di dalam Al-Quran, berapa jumlah surat di dalam Al-Quran, terdapat ada berapa jenis ayat di dalam Al-Quran. Kalian harus mengetahuinya. Selanjutnya kita akan membahas tentang isi kandungan Al-Quran, karena Al-Quran memiliki isi di dalamnya. Pertama adalah akidah. Al-Quran ada berisikan tentang keimanan. Yang kedua tentang syariat. Apa itu syariat? Ibadah. Berisikan tentang puasa, berisikan tentang sholat, berisikan tentang zakat dan lain-lain. Yang ketiga berisikan tentang akhlak. Diceritakan tentang sosok akhlak-akhlak yang dimiliki oleh nabi-nabi dan orang-orang soleh yang termaktub di dalam Al-Quran. Dan yang keempat, Al-Quran berisikan tarik atau sejarah. Di dalamnya ada sejarah-sejarah Islam. Di dalamnya ada sejarah-sejarah para nabi. Di dalamnya ada sejarah-sejarah contoh-contoh tentang keteladanan yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Ini isi kandungan Al-Quran. Kalau diperluas banyak sekali. Namun yang paling penting adalah satu, Al-Quran berisikan tentang akidah keimanan,
Kedua, Al-Quran berisikan tentang syariah ibadah. Ketiga, Al-Quran berisikan tentang akhlak. Keempat, Al-Quran berisikan tentang tarik. Dan yang kelima, Al-Quran berisikan tentang hukum. Dijelaskan tentang hukum-hukum di dalam Al-Quran. Ada haram, ada halal, dan seterusnya. Ini saja yang harus kalian ketahui. Nanti lebih jelasnya kalian pelajari lebih lanjut, kemudian dicatat materi yang Bapak sampaikan. Tunggu materi yang kedua, yaitu tentang hadis dan ijtihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.